percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebab Allah Bapa saja yang mengerti setiap isi hati kita. Dia selalu menunggu kita untuk datang kepadanya, untuk mencurahkan hati kita. Naikkan pujian, ku percaya janji. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Kami datang kepada Tuhan, menaikkan pujian beribadah hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Allah kami, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Dan janji-Mu, iya dan amin. Dan kami mempercayai hal itu ya Bapa. Kiranya pujian penyembah kami nyenangkan hati-Mu Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kini kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan dan perpuluhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke bahtera-Nya. Sambil kalau persembahan dijalankan, kita akan pujian, hitung berkat. Tuhan adalah Bapa kami yang sungguh baik dan teramat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalam kebaktian inti yang mana hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Nya untuk bisa menyampaikan firman-Nya dengan jelas, sehingga kita dapat mengerti apa yang disampaikan nanti, pesan-pesan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami terima kasih atas berkat yang selama ini telah kami terima. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saya minta kesediaan nanti Ibu Yani untuk mendoakan anak-anak kita. Sebelumnya mereka ayat apa? Filipi 2 ayat 14.
lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Yuk, mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus menyayangi. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang masih muda, remaja. Tuhan selalu menyayanginya. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja turut mendatangkan kebaikan untuk mereka sekolah minggu dengan baik, berkembang dengan baik, dan menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan selalu bangga dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih sudah mendoakan anak kita untuk belajar kepada firman Tuhan. Kini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 56 ayat 6 dan ayat 7. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita baca bersama-sama ayat 6 dan ayat 7. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada janji-Nya. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah Tuhan. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Kita berdiri, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk berada di firman Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan. Kami siap Tuhan untuk belajar kepada firman. Kiranya Tuhan bicara kepada kami. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
mengajar kami Tuhan untuk semakin mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak ragu bahwa kami mempunyai iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa, tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia ya Bapa. Kiranya Tuhan berbicara pada hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami ketika pulang kami mendapatkan berkat firman-Mu ya Bapa, yang menguatkan iman kami dan kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya memberi judul kebenaran firman Tuhan, yaitu Rumahku Tempat Bagi Orang Asing. Bapak Ibu Saudara, banyak yang di luar sana yang merasa dirinya terasingkan, dikucilkan, baik secara sosial maupun bahkan ya kehidupan, bahkan ada yang berkelompok-kelompok sesuai dengan misalnya suku dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, nanti kita baca kembali dari perikop, yaitu dari ayat 1 sampai 8, itu bisa mengalami bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi pribadi yang bisa menerima semua orang tanpa kecuali. Bapak Ibu Saudara, zaman dahulu pemahamannya bahwa orang Kristen itu beribadah kepada rumah bait Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata gereja itu ditujukan kepada pribadi kita, yaitu orang-orang yang sudah percaya. Bukan lagi gereja itu ya rumah atau gedung, bukan, tetapi gereja itu pribadi, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini dan yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus. Oleh sebab itu pemahaman ini berbeda di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kita yang pribadi ini biarlah menjadi rumah bagi banyak orang, karena kita sudah ditebus terlebih dahulu, sudah merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bisa menjadi rumah bagi orang asing. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, saya tanya Pak Luis, kalau ada nih orang tiba-tiba datang ke rumah Bapak, orang asing gak kenal, Bapak terima atau enggak? Betul. Nah, ada yang di sini mau terima? Saya yakin dan percaya dari kita semua, ketika ada orang asing yang tidak kita kenal, pasti 100% tidak akan terima. Kita mikir 1000 kali. Kalau saya yang datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, terima atau enggak? Benar. Besok saya datang nih. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak terima orang asing? Pasti karena kita tidak tahu 100% siapa pribadinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan bukan rumah kita bangunan itu, tapi pribadi kita menjadi rumah bagi orang-orang asing. Orang-orang asing ini adalah orang-orang yang di luar, yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan ayat terakhir ayat 8 kita baca bersama-sama. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata,
sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab inilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang mendengarkan dan yang memilih apa yang menghendaki dan yang berpegang pada perjanjian. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan di tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang membangun diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara Sabat dan tidak menyaksikannya, dan yang berpegang pada perjanjian. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sama-sama. Demikianlah firman Tuhan Allah yang mengampuni orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah tertipu. Tapi saudara, ada dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu menerima dan memulihkan orang lain. Dikatakan di ayat 3, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Bapak Ibu Saudara, di zaman perjanjian lama ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang dianggap tidak layak masuk ke dalam rumah Tuhan. Bahkan seperti orang asing, yaitu dan orang kasing. Namun Tuhan menyatakan bahwa semua orang berhak masuk ke rumah Tuhan atau bait Tuhan. Tidak ada terkecuali. Karena Tuhan menginginkan kepada kita semua untuk menerima dan memberikan pemulihan bagi orang lain. Banyak yang di antara kita di luar sana yang berkata, aduh saya tidak layak, saya masih banyak dosa, saya gak pantas berteman dengan kalian. Kalian rajin ibadah, kalian berdoa, kalian baca firman Tuhan. Masih banyak Bapak Ibu Saudara yang di luar sana berpikir bahwa dirinya tidak pantas untuk bergaul dengan kita, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan oleh Tuhan untuk menerima mereka dengan apa adanya dan membawa pemulihan bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara bagaimana bisa menerima semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang suku, ras, budaya, dan apapun. Semua kalangan, semua orang. Karena setiap orang yang ada di dunia ini punya hak yang sama, yaitu datang kepada Tuhan. Tidak ada terkecuali. Makanya dikatakan orang kebiri, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa di luar sana kosong, hampa, stres. Kita aja yang orang yang sudah percaya masih bisa nggak kering? Bisa. Kita aja yang sudah percaya, walaupun setiap minggu datang ke ibadah, belum tentu Bapak Ibu Saudara kerohaniannya tidak kering. Bagaimana orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Pasti kering sekali. Bahkan kalau dalam tanaman, kalau sudah kering pasti dibuang. Ingat pohon dan anggur, pohon anggur yang diilustrasikan Tuhan, bahwa pohon yang tidak berbuah dia dipotong dan dibakar. Bapak Ibu Saudara,
Rindu nggak orang-orang tetangga kita, saudara kita yang masih percaya kepada Tuhan malah diasingkan dan dibuang ke hukuman, yaitu maut, yaitu neraka. Masih banyak orang-orang yang di sekitar kita yang perlu kita untuk mereka dipulihkan seperti kita. Kita dulu sama seperti mereka. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita berdosa, kita jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan apa? Angkat. Tuhan pulihkan. Lihat Bapak Ibu Saudara, cerita firman Tuhan tentang anak yang hilang. Anaknya pergi jauh, udah jadi gelandangan, sudah tidak punya uang. Ketika kembali, bapaknya ngapain? Usir atau terima? Usir atau terima? Menerima. Bahkan apa? Dirangkul. Bahkan dikasih jubah yang terbaik. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika orang sudah berdosa, Tuhan pulihkan, mengenakan jubah yang baru, yaitu orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah kudus, sudah disucikan oleh darah Tuhan. Oleh sebab itu kita ditugaskan oleh Tuhan, kita membawa mereka yang belum percaya kepada Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan, untuk Tuhan memulihkan, mengangkat mereka yang dari anak-anak dosa sekarang menjadi anak Tuhan. Tugas kita yaitu tidak ada lagi orang berkata, sudah tentu Tuhan memisahkan saya dengan umatnya, saya tidak lagi pantas. Tuhan ingin seluruh suku bangsa datang kepada Tuhan untuk sama-sama menyembah pada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu merangkul dan memberikan kehangatan. Di Yesaya 56 ayat 6 dan 8, 6 sampai 8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah menyucikan, Dia bawa kemana? Ke gunung, itu di rumah Tuhan. Dikatakan apa? Akan kuberi kesukaan. Luar biasa kan? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan saja Tuhan memulihkan kita, tetapi Tuhan membawa kita ke rumahnya dan memberikan kesukaan. Maksudnya apa? Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, Tuhan berikan. Tapi Ibu Saudara, ketika orang sudah kita terima, sudah mengalami pemulihan, kita tetap rangkul Bapak Ibu Saudara, tetap kita peduli memberikan rasa kehangatan, karena Tuhan sudah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberikan tempat yang indah bagi kita. Janji Tuhan apa? Orang yang percaya kepada Tuhan masuk kemana? Neraka atau surga? Surga. Itu yang indah. Bukan sekedar kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, tetapi janjinya adalah masuk ke surga. Jangan sampai saudara-saudara kita yang masih di luar sana
tidak menikmati sama-sama dengan kita, itu masuk ke surga. Ini Bapak Ibu Saudara, saya ada beberapa foto, boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, yang sebelah kanan ini tahun 2019 awal itu tsunami di Banten. Ingat Bapak Ibu Saudara, satu band ternama, beberapa personilnya meninggal karena tsunami. Jadi setelah selang sekitar 2 hari kejadian itu, saya dan teman-teman ke sana. Kami melihat kondisi itu, kami sampai paling ujung. Tahu Bapak Ibu Saudara, mereka sangat-sangat ketakutan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kami juga hampir tidak selamat juga, karena saat itu malam hari kami harus menginap di sebuah SPBU. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, itu gempa susulan, dan ini udah ada peringatan bahwa itu akan terjadi lagi dan bisa lebih besar. Dan kami saat itu berempat, kami laki-laki semua, lari Bapak Ibu Saudara ke gunung, berusaha menyelamatkan. Kami merasakan bagaimana orang-orang yang saat itu butuh pertolongan, butuh bantuan. Mereka sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga hari kedua dan ketiga kami tiga hari di sana, dan kembali ke Jakarta kami list apa aja yang kami perlukan, dan kami berusaha membangun kamar mandi untuk mereka bisa mandi dan segala macam. Kami berusaha untuk mensuplai air bersih karena saat itu sulit dan pemerintah belum bergerak. Dan kalau yang sebelah kiri, kami pergi ke suatu daerah masih di seputaran Jabodetabek, yaitu ada satu tempat orang-orang berkumpul, yaitu pemulung dan sebagainya. Kami mau berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, yaitu di momen 17 Agustus. Bapak Ibu Saudara, mungkin sederhana yang kita lakukan, ajak main anak-anak, ajak main orang tuanya, itu sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mereka merasakan kehangatan kasih kita. Dari beberapa orang yang kami datang, kami jangkau, ada yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Ketika di Banten ada satu pemuda, ya anak dari salah satu RT. Kami tunggu Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan sampai jam 3 pagi. Kami tunggu, kami disiapin villa untuk nginep. Kami ngobrol panjang lebar untuk terus untuk belajar sampai jam 3 pagi baru datang. Kak, ayo Kak, kita belajar firman Tuhan. Dan akhirnya belajar sampai jam 5 subuh. Kami belajar. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Waktunya singkat, tapi kami berusaha berbagi, berusaha merangkul orang-orang yang mungkin saat itu merasa sendiri, gak ada teman dan sebagainya. Disitulah kami berusaha untuk merangkul dan memberikan kehangatan itu. Dan puji Tuhan, mereka percaya. Dan ada satu, saya juga mau share sedikit bahwa beberapa tahun yang lalu saya sering ketemu dengan satu pengamen masih muda.
Saya awalnya nggak notice dengan dia, tapi ada satu ketika dia nyanyi lagu rohani. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali kemana? Wah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengamen itu sering ngamen di tempat makan yang biasa saya makan. Biasanya nyanyi ya sekuler, lagu ungu atau lagu siapa. Tapi satu kali itu tiba-tiba dia nyanyi lagu rohani. Saya kaget, ini orang Kristen atau enggak? Jadi setelah dia nyanyi, saya samperin. Saya duduk di trotoar, saya ngobrol agak lebar. Tapi Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia mengalami kekecewaan. Orang tuanya meninggalkan dia. Dia dibuang dari zaman kecil. Mungkin dia kalau nggak salah sekitar 2 tahunan sudah dibuang di tempat. Orang tuanya cerai, yang satu kemana nggak tahu. Dan dia hidup di jalan. Terus saya ngobrol sampai dia akhirnya hidupnya kepahitan. Dia sangat-sangat besar terhadap orang tuanya. Di usia muda dia ditinggalkan dan diasingkan, dibuang. Tidak ada satu orang pun keluarga dari orang tua, baik bapak atau ibunya, yang bawa dia, angkat dia, tidak ada. Tapi suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya sering ketemu dengan dia, saya ajak sering ngobrol. Ada satu momen saya mendoakannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah jalan pinggir trotoar itu, di tengah-tengah keramaian, dia nangis sejadi-jadinya karena tidak ada yang selama ini yang peduli dengan dia. Dia bilang begini, Pak, saya pernah dengar dari internet tentang Yesus Kristus. Saya tidak tahu, Pak, hati saya kenapa senang sekali. Terus muncul ada satu lagu, yaitu ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Tapi Ibu Saudara, dia bilang begini, saya nggak tahu Pak makna lagunya apa, tetapi saya teringat bahwa buat apa kita di dunia ini? Toh ujung-ujungnya ketika kita kembali ke surga, kita tidak membawa apapun yang ada di dunia ini, karena semua sudah ada di surga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya ajak berdoa, saya ajari firman Tuhan, dan saya kasih ke satu gereja, dan dia udah, saya bilang kontak, dia nggak pernah lagi ngamen di situ. Saya tidak tahu pindah ngamen kemana. Saya cari di sekitaran daerah yang saya biasa nongkrong itu. Saya tanya ke semua, sampai ke preman-preman, saya tanya, kamu kenal nggak sini? Enggak. Tapi saya percaya orang itu sudah di jalan Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan 2 pertanyaan refleksi untuk kita semua. Pertama, apakah kita sudah benar-benar percaya dan yakin Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, sanggup memulihkan kehidupan kita? Atau masih ragu? Kalau masih ragu, kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita memperdalam pengetahuan kita tentang Tuhan kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita sanggup memulihkan hidup saya, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang lain. Ya, pertanyaan kedua, apakah kita sudah menjadi tempat yang terbuka bagi semua orang untuk mencari pemulihan? Tetangga kita, teman kerja kita, dan sebagainya masih menunggu kita untuk datang kepadanya, untuk kita rangkul, kita terima, kita memberikan
sehingga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadilah pribadi yang membawa pemulihan bagi orang di sekitar kita dengan menerima apa adanya dan merangkul dengan penuh kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang musik dan singer. Kita datang kepada Tuhan untuk merespon firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk menjadikan diri kita sebagai rumah-rumahnya. Minta kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga semua suku bangsa datang menyembah kepada Tuhan dan naikkan pujian, jadikan Tuhan aku rumah-rumahmu. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah-rumah. Jadikan aku Tuhan rumah-rumah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah-rumah-Mu, agar semua suku bangsa datang Mulai pertama kaum laki-laki, terlebih dahulu kaum wanita berdoa kepada Tuhan, meminta koreksi hati kita. Ya benar Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Kamu wanita, penuhi hatiku sekarang, kamu laki-laki, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengoreksi hati kita. Yes. Mari kita sama-sama jadikan aku Tuhan rumah doa.
kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita yang masih merasa diasingkan dan tidak layak, tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi-pribadi, jadi anak-anak Tuhan yang bisa menerima semua orang, semua kalangan yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kiranya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara ingin berkomitmen, ingin menyerahkan sepenuhnya kehidupan dan mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi Tuhan, silakan taruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Saya akan mendoakan untuk kita semua. Yes. Haleluya. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan untuk menyerahkan semua kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi alat berkat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga semua orang bisa selamat dan percaya bahwa Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kehangatan, pemulihan untuk orang-orang sekitar kami. Ajar kami terus, kami Tuhan, untuk semakin dekat dengan Kau. Ajar kami terus untuk mengenal Kau lebih dalam lagi. Ingati kami Tuhan, jika kami jauh daripada Tuhan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan, kami kembali kepada Engkau, mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan bahkan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Dan Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan membuatnya berhasil. Kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera turun atas kehidupan kami mulai hari ini hingga Maranatha. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shoot.
selamat